Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi pengendalian biaya yang beranggotakan Reka Santika, Dea Melinda, Silva Rahmesia, Ana Marsinta, Eni Kairani, dan Aldian. Strategi pengendalian biaya. Apakah itu strategi? Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi pengendalian biaya merupakan strategi organisasi bisnis dalam mempertahankan tingkat pengeluaran atau biaya dan mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Sedangkan prinsip strategi adalah mengurangi pengeluaran atau biaya untuk meningkatkan profitabilitas secara jangka panjang. Pengendalian biaya pelayanan rumah sakit dalam menanggulangi inflasi yang terjadi adalah dengan melakukan cost containment yang meliputi setiap upaya untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit. Apa itu strategi kesehatan menurut WHO? Adalah program aksi yang pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan. Yang kedua, mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Yang ketiga, pengembangan skema pembiayaan praupaya termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial. Keempat, penggalian dukungan nasional dan internasional. Yang kelima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Yang keenam, pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Biaya pelayanan kesehatan dilihat dari sisi penyelenggara adalah sejumlah dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sedangkan dari sisi pengguna adalah sejumlah dana yang perlu disediakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Penyebab meningkatnya biaya kesehatan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pola penyakit degeneratif. Yang kedua, orientasi pada pembiayaan kuratif. Yang ketiga, pembayaran out of pocket secara individual. Yang keempat, servis yang ditentukan oleh provider. Yang kelima, teknologi canggih. Keenam, perkembangan spesialisasi ilmu kedokteran. Dan ketujuh adalah tingkat inflasi. Inflasi sektor kesehatan dipengaruhi oleh 6 hal. Yang pertama, indemnity health insurance. Kedua, medical technology. Ketiga, demand. Keempat, komponen non-medis untuk kebutuhan convenience dan amenities. Kelima, deficiency medicine. 6. Meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut sehingga meningkatnya penyakit kronis. Berikut adalah skema gambar pengendalian biaya pelayanan rumah sakit. A. Meningkatkan efisiensi. Efisiensi apa saja? Yang pertama, economic efisiensi. Kedua, technical inefficiency. Ketiga, scale efisiensi. Sistem pembayaran adalah sistem pembayaran prospektif kepada PPK mengendalikan supply induce demand. C. Standarisasi pelayanan. Tanpa standar yang jelas, akan sulit memprediksi dan mengendalikan biaya. Artinya ketidakpastian dapat menimbulkan biaya yang semakin besar. D. Pembinaan promosi dan penyuluhan kesehatan. Upaya sistematis dan terencana untuk mengarahkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif, preventif, dan edukatif. F. Intervensi teknis. Analisis biaya sehingga jelas penghitungan unit cost-nya. G. Hospital Investment Control. Menghindari investasi yang tidak optimal dengan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu, antara lain dengan cost effectiveness analysis and cost benefit analysis. H. Penggunaan sistem CASMIC adalah sistem pengklasifikasian penyakit yang menggabungkan jenis penyakit yang dirawat di rumah sakit dengan biaya keseluruhan pelayanan yang terkait dengan menggunakan DRG atau Diagnostic Related Group. Kita masuk ke implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada beberapa hal pokok
yaitu yang pertama, kesinambungan pembiayaan program kesehatan prioritas. Yang kedua, reduksi pembiayaan kesehatan secara tunai perorangan atau out of pocket funding. Ketiga, menghilangkan hambatan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Keempat, pemerataan dalam akses pelayanan. Kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya atau research. Serta keenam, kualitas pelayanan yang memadai dan dapat diterima pengguna jasa. Sumber dana biaya kesehatan berbeda pada beberapa negara, namun secara garis besar berasal dari yang pertama, anggaran pemerintah, yang kedua, anggaran masyarakat, yang ketiga, bantuan biaya dari dalam dan luar negeri, keempat adalah gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Tingginya biaya kesehatan disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa yang penting diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tingkat inflasi. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis biaya investasi dan juga biaya operasional pelayanan kesehatan akan meningkat pula, yang tentu saja akan dibebankan kepada pengguna jasa. 2. Tingkat permintaan. Permintaan dipengaruhi setidaknya oleh dua faktor, yaitu faktor meningkatnya kuantitas produk yang memerlukan biaya kesehatan, yang karena jumlahnya lebih atau bertambah banyak, maka biaya yang harus disediakan meningkat pula. Atau faktor meningkatnya kualitas penduduk dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih baik, mereka akan menuntut penyediaan layanan kesehatan yang baik pula, dan hal ini membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih besar. Ketiga, kemajuan ilmu dan teknologi. Sejalan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau penggunaan peralatan kedokteran yang modern dan canggih, memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam berinvestasi. Keempat, kemajuan ilmu dan teknologi. Sejalan dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan atau penggunaan peralatan kedokteran yang modern dan canggih, memberikan konsekuensi tersendiri, yaitu tingginya biaya yang dikeluarkan dalam berinvestasi. Kelima, perubahan pola pelayanan kesehatan. Perubahan pola pelayanan kesehatan ini terjadi akibat perkembangan keilmuan dalam bidang kedokteran, sehingga terbentuk spesialisasi dan subspesialisasi yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak dan satu sama lain seolah tidak berhubungan. 6. Perubahan pola hubungan dokter-pasien. Sistem kekeluargaan yang dulu mendasari hubungan dokter-pasien seakan sirna dengan adanya perkembangan spesialis dan subspesialis serta penggunaan berbagai peralatan yang ditunjang dengan kemajuan ilmu dan teknologi, mengakibatkan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Hal ini tentu saja membuat pasien menuntut adanya kepastian pengobatan dan penyembuhan dari penyakitnya. Hal ini diperberat dengan semakin tingginya tingkat pendidikan pasien selaku pengguna jasa layanan kesehatan yang mendorong semakin kritisnya pemikiran dan pengetahuan mereka tentang masalah kesehatan. 7. Lemahnya mekanisme pengendalian biaya. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk mengatur dan membatasi pemakaian biaya pelayanan kesehatan menyebabkan pemakaiannya sering tidak terkendali, yang akhirnya akan membebani. 8. Penyalahgunaan asuransi kesehatan atau health insurance merupakan salah satu mekanisme pengendalian biaya kesehatan sesuai dengan anjuran yang diterapkan oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat. Terima kasih.